Seperti yang kalian lihat, aku sudah bebas sekarang. Setelah 10 tahun terkurung di dalam sana. Dan kebebasan selalu layak dirayakan, bukan? Maka selepas keluar dari penjara, yang kulakukan adalah mengunjungi kedai kopi ini. Karena kebahagiaan akan semakin lengkap bila dinikmati dengan secangkir kopi terbaik yang disajikan dengan cara paling baik. Kedai kopi ini seolah diperuntukkan untuk orang-orang sepertiku yang selalu ingin mempertahankan kenangan. Lihatlah, meja dan kursi kayu ini tidak berubah. Mereka hanya terlihat semakin gelap dan tua. Hanya saja, dulu tidak ada poster, siluet, wajah lelaki berkumis dengan lari puisi di bawahnya. Dan pada kopi ini, ada cinta dan revolusi yang tak pernah mati. Tapi sejarah memang aneh, bukan? Dulu, dia dianggap sebagai pembangkang. Tapi sekarang, dia dianggap sebagai pejuang. Tadi saat aku baru masuk ke kedai kopi ini, semua orang yang di sini langsung menatap tajam. Tentu saja aku mau tahu siapa mereka, para pembangkang yang sejak dulu berkumpul di kedai kopi ini. Tapi 10 tahun berada di dalam penjara membuat kewaspadaanku semakin meningkat. Aku diam-diam meraba pistol di balik jaket. Ya, sekedar untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga menghadapi kebencian semacam itu. Batinku, ketika aku tiba-tiba melihat anak muda itu menatap tajam ke arahku. Matanya mengingatkanku pada lelaki yang kubunuh dulu. Aku ingat, anak muda itu berumur 11 tahun saat bapaknya mati dulu. Tapi sekarang, dia terlihat seperti banteng muda yang siap meluapkan dendamnya saat aku datang dan memesan kopi. Dulu aku dikirim ke kota ini untuk menghabisi para pembangkang yang dianggap berbahaya bagi negara. Pada saat itu, demonstrasi meledak setiap hari. Dan kota ini yang menjadi paling rusuh mengenai gagasan gila perihal kemerdekaan. Dulu, orang-orang selalu ditangkap dan diculik, dan mereka tidak akan pernah kembali. Tapi ada satu peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh penduduk kota ini, yaitu saat ada 8 anak muda yang dieksekusi tepat di perempatan pusat kota. Mereka diseret satu persatu, dibariskan, kemudian ditembak tepat di kepala. Kekejian seperti itu terkadang diperlukan dan dianggap diperlukan untuk menciptakan ketakutan. Tapi sebenarnya siapa? Siapa yang bisa membunuh gagasan? Kepala bisa ditembak sampai pecah, tapi gagasan akan tetap tumbuh dalam kepala banyak orang. Tentu saja peristiwa itu mendapat kecaman dan makin memicu perlawanan. Bahkan sampai Amnesty Internasional menekan pemerintah pusat. Saat operasi militer tidak dianggap lagi efektif, aku pun dikirim untuk mengatasinya. Sebagai badan intelijen terlatih, aku dengan cepat mengetahui bahwa bagi orang di kota ini, kedai kopi bukan sekedar tempat untuk memesan kopi atau meminum kopi saja. Di kedai kopi, waktu seperti terhenti. Mereka selalu duduk bersama-sama, membicarakan hal-hal penting, rusak-rusuk perlawanan, hal-hal rahasia,
atau sekedar bercanda, berbual, atau melamun di sana. Dan di kedai kopi juga bisa digunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah. Dan di kota ini, dalam kedai kopi, kalian bisa mendapatkan berbagai informasi dari kota ini. Dan aku mendapatkan informasi mengenai lelaki yang mesti kubunuh, yang dianggap musuh paling berbahaya negara. Tapi itu tidak seperti yang kukira. Aku kira dia orang yang berkepalakan kekal, yang hidup berpindah-pindah seperti pemimpin gerilyawan. Tapi dia tidak seperti itu. Mungkin itu alasannya mengapa tentara tidak pernah berhasil menangkapnya. Dia hanya orang yang bertubuh kecil, nyaris kurus. Dia berambut ikat, kulitnya agak gelap. Memang dia terlihat keras di luar, tapi cara bicaranya itu sangat sopan dan santun. Dialah orang yang menghasut anak-anak muda di kota ini untuk melawan dan menuntut kemerdekaan. Ya, dia hanya seorang penyaji kopi. Tak lama setelah itu anak muda tadi sudah berdiri di sampingku sambil membawa secangkir kopi yang terlihat bergetar ketika diletakkan di meja. Aku tahu bahwa dia sedikit grogi saat meletakkan kopi itu di meja, tapi dia berusaha menyembunyikan emosinya. Dia meletakkan secangkir kopi ini sambil berkata, "Ini kopi terbaik yang kusajikan untukmu, yang di dalamnya tersimpan rahasia yang hanya akan bisa kau ketahui setelah kau meminumnya. Tapi aku tidak yakin apakah kau berani meminumnya sampai habis." Semua orang di sini langsung menatap tajam diriku. Tatapan mereka seperti mengharapkan pertengkaran akan terjadi di antara kita. Tapi aku mengatakan pada anak muda itu untuk duduk dan menyelesaikan semuanya dengan secangkir kopi seperti yang biasa dilakukan oleh penduduk di kota ini. Kemudian anak muda itu menarik kursi kayu ini dan duduk sambil berkata, "Seperti ketika kau menghabisi ayahmu, aku menarik nafasku. Aku membalas perkataannya. Jika aku katakan aku bukan pembunuh ayahmu, aku yakin kau tidak percaya. Tapi jika kau menganggap aku adalah pembunuh ayahmu, pasti kau tahu kenapa ayahmu harus dibunuh. Jangan terlalu percaya apa yang dikatakan orang-orang. Sejujurnya, aku sangat mengagumi ayahmu. Dan kematian ayahmu itu bukan tanggung jawabku. Itu tanggung jawab negara. Tapi anak muda itu terus menyangkal apa yang kukatakan dengan menganggapku seorang pengecut yang sedang mencari kebenaran. Aku menarik nafas dalam, menatap secangkir kopi. Aku terus menatap secangkir kopi, seperti ingin mengambilnya. Tapi ada yang menghentikanku. Insting yang mengatakan
dan kami pun berlanjut. Kau tahu, aku dipenjara 10 tahun. Untuk apa yang tidak aku lakukan? Tapi pengecut tidak akan pernah berani mengakui kejahatannya. Aku adalah orang yang dikorbankan untuk menutupi kesalahan orang lain. Jadi, katakan jika kau mendendam padaku, salah alamat bila kau melakukan itu. Tapi ini bukan soal dendam. Ini soal keadilan. Anak muda itu menatap diriku dengan sangat tajam. Dia melanjutkan perkataannya. Kau sudah dihukum selama 10 tahun. Dan aku juga yakin bahwa kau akan tetap dihukum selama hidupmu. Dengan rasa kebersalahanmu. Kau akan dihantui oleh rasa kebersalahanmu. Tapi itu tidak akan menghentikanmu untuk tetap menuntut keadilan. Tapi apa yang kau tuntut dari keadilan? Keadilan tidak akan pernah membuat orang yang mati hidup kembali. Itu tidak akan pernah terjadi. Memang benar, orang yang mati tidak akan pernah hidup kembali. Kecuali Tuhan. Aku menimpali ucapan anak muda tersebut, berusaha berkelan mencairkan suasana tegang yang terjadi. Kemudian anak muda itu lanjut mengatakan padaku, ini bukan persoalan perorangan. Ini bukan masalah antara aku dan kamu. Juga bukan masalah antara kamu dan ayahku. Jika itu menjadi masalah perorangan, seharusnya dulu kau mengajak duel ayahku sampai salah satu di antara kalian mati. Tapi aku tidak yakin pengecut semacammu akan berani melakukannya. Menyedihkan memang. Pengecut selalu selamat atas kepengecutannya. Sudah kukatakan, aku bukan pengecut. Kalau begitu, coba minum kopi dan kita lihat apa yang terjadi. Aku terus memandangi kopi itu letak. Dan aku terus memandangi kopi itu. Dan tiba-tiba, secara tiba-tiba anak muda itu bicara lagi padaku. Apakah dengan datang ke sini, kau akan membuktikan keberanianmu? Tidak. Aku tidak yakin kau datang ke sini bukan untuk meminta maaf. Kau hanya datang untuk membuktikan bahwa kau sudah dihukum dan melupakan semua masalahnya. Dan aku juga percaya bahwa penjahat akan selalu melupakan bagaimana korbannya. Dan aku juga yakin bahwa kau sudah melupakan bagaimana ayahku. Tapi bagaimana aku bisa melupakannya? Ya, wajah itu selalu muncul dalam mimpi burukku. Aku juga masih mengingat saat pertama kali bertemu dengannya. Dia mengajarkanku berbagai hal mengenai kopi. Dan dengan cepat, aku menyukainya. Aku juga tahu bahwa di kedai ini mereka tidak menggunakan mesin penggiling kopi. Dulu lelaki itu menyajikan kopinya sendiri. Dia mengatakan bahwa akan menyajikan kopi terbaik untuk para pelanggan.
Aku hendak tidak percaya. Tapi memang, kopi dari kedai ini selalu terasa nikmat di lidahku. Seperti ada semacam kebahagiaan yang dimasukkan ke dalamnya. Bahkan saat aku masih di penjara dulu, aku selalu memesan kopi dari kedai ini setiap hari dengan sogokan tentunya. Tapi tiba-tiba anak muda tersebut membuyarkan semua lamunanku. Dia berkata padaku sambil tersenyum sedikit bahwa dengan membiarkan kopi dari kedai ini dingin tanpa menyentuhnya sama sekali, itu sudah cukup membuktikan bahwa aku adalah seorang pengecut yang selalu ketakutan atas kepencutanku sendiri. Kemudian anak muda itu meninggalkanku begitu saja. Aku keluar dari kedai kopi itu, menatap langit gelap dan kosong. Tapi kekosongan dalam hatiku menghamparkan kehampaan lebih luas dari langit kosong itu. Seharusnya anak muda tadi mengukulku saja. Aku akan merasa lebih terhormat bila dia melakukan itu. Tapi dia memilih membuatku merasa terhina seperti ini. Aku tidak akan berani lagi datang ke kedai kopi itu. Aku akui, memang kopi yang disajikan di sana rasa nikmat di lidahku. Tapi kopi yang disajikan anak muda itu, yang disajikan tadi, membuatku sangat takut. Aku teringat saat dulu aku memasukkan arsenik ke dalam secangkir kopi lelaki itu. Kalau setelah memikirkan itu, ada seorang gadis yang tiba-tiba berlari dengan menggunakan kaos bergambar lelaki itu. Aku menjadi berpikir bahwa kematian seorang pengecut sepertiku tidak akan pernah mendapatkan kehormatan seperti lelaki yang kubunuh. Aku terus melangkahkan kakiku, berjalan menyusuri kelokan, dan sekilas melihat kedai kopi itu, dan memikirkan lagi bahwa apakah jika aku menghilang dari muka bumi ini, akankah mereka semua mengingat dan mengenaliku? Dari monolog yang Anda saksikan tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa tanggung jawab terhadap suatu hal merupakan hal yang penting, walaupun banyak resiko yang mengikuti di belakangnya. Kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa amanah merupakan sikap di mana kita dituntut untuk berjanji, menjaga dan melindungi apa yang sudah diamanahkan pada kita, serta melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Satu hal yang penting juga bisa kita dapatkan pada monolog kali ini, bahwa kebenaran belum tentu seperti apa yang kita lihat. Terdapat banyak kebenaran yang tersembunyi untuk kebaikan banyak orang.